Halo, assalamualaikum anak-anak semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Fitri di hari Selasa yang ceria ini. Kita hari ini akan belajar mengenai keberagaman umat beragama dan mengenal pecahan biasa dan campuran. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 bahasan. Yang pertama mengenai keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia, terus bentuk-bentuk kerjasama, dan yang terakhir adalah mengubah pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya. Anak-anak, keberagaman di Indonesia itu sangat banyak. Salah satunya keberagaman umat beragama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, lalu agama Kristen Katolik, lalu agama Kristen Protestan, lalu agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama ya anak-anak. Keberagaman umat beragama di Indonesia menjadikan tempat ibadah dan kitab sucinya berbeda-beda. Salah satunya yaitu misalnya Islam. Islam tempat ibadahnya di masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Lalu ada Kristen Protestan dan Katolik. Kristen Protestan dan Katolik itu tempat ibadahnya adalah gereja dan kitab sucinya Injil. Lalu ada yang namanya Pura. Pura itu tempat ibadahnya agama Hindu dan kitab sucinya adalah Weda. Selanjutnya ada yang namanya Vihara. Vihara itu adalah tempat beribadah agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Dan yang terakhir adalah kelenteng. Kelenteng itu tempat beribadah umat Konghucu dan kitab sucinya Shishuwujing ya anak-anak. Keberagaman umat beragama di Indonesia tidak menjadikan kita terpecah belah, tetapi menjadikan kita tetap bersatu, bekerja sama. Contoh-contoh bentuk kerjasama adalah gotong royong membangun rumah, misalnya, lalu menjaga keamanan dengan cara ronda. Yang terakhir yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini adalah salah satu contoh dari kerjasama yang ada di lingkungan rumah kalian. Manfaatnya dari kerjasama itu yaitu pekerjaan yang asalnya sulit atau berat akan menjadi mudah. Selain itu, yang asalnya pekerjaannya itu lama akan menjadi cepat. Contohnya saja yang kamu lakukan kalau di sekolah yaitu piket kelas. Kalau bekerja sendiri nanti kamu akan kecapean dan kewalahan dan waktunya pun akan lama. Tapi kalau bersama-sama dengan teman akan cepat dan kamu pekerjaannya menjadi ringan. Tadi kamu sudah belajar tentang keberagaman umat beragama dan bentuk-bentuk kerjasama. Sekarang kita akan belajar matematika mengenai mengubah bentuk pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya ya anak-anak. Anak-anak, kalian harus mengenal bentuk-bentuk pecahan. Contohnya yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang ingat yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan itu sendiri.
Jadi ada bilangan bulatnya dan pecahan itu sendiri ya anak-anak. Ya anak-anak, kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada pecahan biasa 10/7. Caranya bagaimana agar bisa menjadi pecahan campuran? Sangat gampang sekali anak-anak dengan cara dibagi kurung. 10 dibagi 7. 10 dibagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Yaitu 7 kali 1. 7 kali 1 yaitu 7. 10 kurangi 7 yaitu 3. Nah, cara nyimpennya kalian lihat, yang satu ini menjadi bilangan bulat. 1 simpen. Lalu 3-nya ini menjadi pembilang, simpen. Dan 7-nya tetap penyebutnya. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, biar lebih jelas, lihat lagi contoh satu lagi. 8/3. Nah, 8/3. Kita coba ya. 8 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? Ya, 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah 6. 8 kurangi 6 yaitu 2. Berarti bilangan bulatnya 2. Sisanya yang menjadi pembilang juga 2. Lalu penyebutnya adalah 3. Gitu anak-anak, mudah kan? Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini lebih mudah lagi anak-anak. Kita lihat ya caranya. Yaitu yang pertama, bilangan bulat ini 1 dikali penyebut kali 5. Hasilnya 5. Lalu ditambah pembilang 4. Hasilnya 9. Jadi 9/5. Penyebutnya tetap sama. Biar lebih jelas lagi, yuk contoh yang lain. 32/7. Bilangan bulatnya 3 dikali penyebut 7 yaitu 21. Lalu 21 ditambah pembilang. Pembilangnya 2 yaitu 23. Yang akhirnya menjadi 23/7. Tuh, mudah sekali kan anak-anak? Ya, agar kalian semakin bisa, ayo kita berlatih ya anak-anak. Ada 4 soal, 2 soal mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan 2 soal lagi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya. Dadah.